Hai, welcome to my YouTube channel. Balik lagi sama aku di sini. Ini tampilannya kayak apa ya dia? Klimis udah klimis pakai kacamata, tapi ya udahlah ya. Hari ini aku mau bercerita colongan lagi karena pembahasannya masih banyak yang bertanya soal pelayaran. Oh my god. Padahal sebenarnya tuh beberapa video pelayaran udah lama banget ya. Kalau misalkan di beranda YouTube aku tuh udah paling bawah gitu, tapi masih aja ada yang tanya gitu, entah nggak tahu mungkin muncul di berandanya kalian atau gimana. Terus abis itu ada juga yang komen. Nah, ini aku bakal cerita lagi perjalanan yang panjang banget sampai bisa bertahan sampai sekarang tuh rahasianya apa, kok bisa, cara penanganannya tuh gimana. Nah, ini aku bakal cerita lagi supaya ya mungkin buat kalian ada yang bisa diambil dan bisa belajar dari cerita aku. Oke, check it out. Nah, oke, di sini aku bakal cerita tentang gimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya sama pasangan kita. Ini ya mungkin bisa jadi untuk yang pelayaran ataupun di luar profesi yang pelayaran ya, tanda kutip LDR lah, jarak jauh. Ini mungkin kalau misalkan, mohon maaf ya, kepotong dikit, rada kepantol sama cahaya kacamatanya. Karena memang aku harus menggunakan kacamata ini kan, mohon maaf sekali, supaya nggak langsung kena layar radiasinya, karena aku rekaman menggunakan handphone. Nanti ini lagi kambuh lagi, jadi mau nggak mau harus menggunakan ini. Oke, cara menunjukkan rasa percaya. Awalnya pun juga aku susah ya kan. Awalnya tuh pasti aku susah, walaupun memang aku sebelumnya sudah punya pengalaman sebelum yang sekarang ini gitu. Jadi dulu aku juga punya pacar jarak jauh juga, dan ya lama juga, hampir mau 3 tahun, 2 tahun 4 bulan lah, 2 tahun 4 bulan lebih berapa hari gitu, termasuk lama juga. Dan ya memang itu diri sendiri sih. Jadi niat dirimu untuk percaya sama pasanganmu, dan jangan coba-coba untuk mencari tahu tentang sosial medianya. Maksudnya dalam arti di sini adalah, kan ngerti kan, sosial media kan ada Facebook, ada Instagram ya kan. Terus jangan melulu yang kita yang kepingin tahu di pertemanannya dia ngikutnya siapa aja ya gitu. Terus yang nge-follow dia siapa aja ya, yang nge-like fotonya siapa ya. Nah, itu selama aku punya pengalaman pasangan jarak jauh dan sampai sekarang, aku jarang untuk melakukan hal itu, karena buat aku ya semakin mencari tahu ke arah situ tuh jadi kayak punya pemikiran yang kemana-mana. Jadi yang tadinya positif jadi yang negatif kan, gara-gara itu. Wah, misalkan ya ada kata jadi sesekali juga pernah sih, dulu pas awal-awal ya, jadi sekali pernah juga ngeliatin nih, dia tuh ngikutin siapa aja sih, karena mengikutinya dia dan yang diikuti tuh lebih banyak yang dia ikuti. Terus jadi aku stok kan, gila, dia ngikutinnya cewek-cewek cantik coy gitu. Tapi ya, nah dari situ karena aku tahu itu membuat aku ngerasa down, jadi aku berusaha ya udahlah, gimana caranya, udah deh gitu, aku nggak mau yang kepingin tahu. Jadi ya udah, percaya aja. Kalian ngerti gak sih yang kayak modelnya Nagita Slavina? Nah, itu yang aku tanamkan tuh kayak gitu. Sebelum Nagita Slavina ngomongin itu tuh, aku juga nerapin itu sebelumnya. Jadi berusaha untuk percaya dan tidak mau tahu tentang sosial media dan chat-chatnya dia sama orang lain gitu. Walaupun emang sebenarnya aku juga mau ngeliat chatnya dia juga mau gimana, orang jauh-jauhan kan. Cuman ya udah, prinsip percaya, berdoa, ya udah, itu jalan yang paling terbaik. Nah, terus kalau misalnya ditanya kok bisa sampai 4 tahun lebih, ya itu tadi, balik lagi rasa percaya dan memang komitmen aku yang kepingin setia gitu. Nah, ini gimana nih kalau misalkan kalian kayak gimana? Harus tahu konsekuensinya. Kalau misalkan kamu
menjalin hubungan sama orang yang notabene tuh kamu tahu bahwa itu tuh bakalan jarak jauh, ya kamu harus komitmen sama diri kamu sendiri, kamu juga harus komitmen sama pasangan kamu. Jangan yang terus asik-asik di awal, terus habis itu di pertengahan nggak kuat gara-gara aduh nggak kuat nih karena temanku yang lain pada bisa jajan, aku nggak bisa. Nah itu berarti kan sama aja kamu nggak bisa berkomitmen sama pas waktu di awal kan. Nah kalau misalkan aku memegang komitmen itu karena aku tahu kalau sama yang pacar aku sekarang ini, yang pelayaran ini bakal jarak jauh dan nggak ketemu pun lewat video call, maupun kalau misalkan nggak video call, telepon biasa, ya udah gitu, harus ya mau nggak mau terus jalani dan setia gitu, karena kan apa ya, sesuai sama ucapan diri sendiri kan, dan sesuai komitmen sama dua pihak, aku dan dia gitu loh maksudnya. Jadi ya ini mungkin ada susah sih, tidak semua orang bisa melakukannya, tapi kalau misalkan kamu udah punya komitmen ya harusnya bisa melakukan dong ya kan, karena orang yang dilihat kan dari ucapannya gitu. Terus kalau misalkan nih andai kata kamu udah seneng, udah sek sama ini orang, maupun yang pelayaran ataupun yang enggak, yang pokoknya bersifat pasangan itu LDR, kalau kamu tahu bakalan LDR dan kamu merasa kamu nggak bisa, kamu harus bisa di awal, harus memberanikan diri, aduh aku nggak bisa nih sama nih orang, jangan dilanjutin coy. Karena apa? Takutnya nggak kuat dan berhenti di tengah jalan gitu loh. Nah aku bersyukurnya aku punya pasangan juga yang sama-sama mau berjuang mempertahankan, walaupun memang pasti ada intrik dong, nggak mungkin yang mulus terus, gila. Intrik ada, masalah ada, berantem juga kadang sering gitu, tapi berantem yang sepele, bukan yang masalah besar. Karena emang hampir mau 4 tahun dan sama yang dulu pun juga sama sepele. Cuman kalau yang dulu emang ada masalah yang sangat prinsipil yang memang yang mengharuskan aku dan dirinya yang pada saat itu tuh harus berhenti gitu loh. Kalau yang sekarang sama yang pelayaran udah hampir 4 tahun ya udah gitu. Intrik tuh intrik biasa kan, misalkan tiba-tiba lama balas chat gitu. Tapi kan kalau misalnya lama balas chat kan memang ada kala kan kita nggak bisa yang terusan megang handphone kan, nah kayak gitu. Terus yang ya mungkin kalau misalkan video call terus sinyalnya jelek, terus tiba-tiba mati jadi nggak jadi video call, itu pun tuh jadi permasalahan ya kan, karena emang rasa rindu kan. Tapi udah dari masalah itu tuh kita belajar untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah tinggal kalian ini nih gimana gitu sih kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalnya tanya gimana sih kak biar caranya biar bisa awet dan langgeng tuh gimana, nah itu konsepnya ya dari diri kamu sendiri dan pasangan kamu. Kalau misalkan kamu sendiri berjuang dan punya komitmen, dan pasanganmu juga, langgeng tuh gak akan kemana deh, pasti selalu ada gitu. Jadi kita bukan bicara soal jodoh terus habis itu akhirnya menikah, enggak ya. Ini kan bicara soal langgengnya dulu. Kalau yang misalkan jodoh atau enggak, itu semua kita serahkan sama Tuhan. Tapi kita sebagai manusia ya cukup berusaha dan berdoa minta jalan yang paling terbaik gitu aja. Jadi gak usah yang ribet-ribet gitu. Ya buat kalian selalu semangat, yang LDR memang susah, tapi ya harusnya komitmen. Yang namanya LDR memang harus berjuang. Kalau nggak berjuang namanya bukan LDR coy. Orang yang nggak LDR aja harus berjuangnya setengah mati gimana yang LDR. Kita harus punya rasa juang yang jauh lebih besar ketimbang yang sering bertemu gitu. Dan yaudah gitu aja. Sampai jumpa di curcol aku selanjutnya. Semoga kalian punya pencerahan. Bye bye. God bless you.